Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmidana Mora dengan NIM 2521128. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah setting aplikasi Debian pada VirtualBox. Digunakan untuk mengajukan ujian tengah semester pada mata kuliah administrasi server. Sebelum kita lebih jauh mengenai langkah-langkah setting Debian, kita harus mengetahui dulu bahwa suatu Debian itu merupakan sistem operasi yang dimana pada sistem operasinya itu kita bisa dibuatnya pada aplikasi VirtualBox. Pertama yaitu kita harus mendownload aplikasi VirtualBox-nya dulu, baru kita harus mendownload ISO dari aplikasi Debian tersebut. Baru kita akan memasukkan ke dalam VirtualBox tersebut. Dengan langkah awalnya itu kita harus new, baru kita memasukkan aplikasi Debian. Baru kita mengatur di dalam VirtualBox tersebut. Setelah kita menginstal suatu aplikasi Debian sistem operasi di sebuah aplikasi VirtualBox, kita harus melakukan beberapa langkah-langkah untuk mengatur aplikasi Debian tersebut. Di mana pada langkah-langkah setting Debian itu ada 4, yaitu yang pertama yaitu kita mengatur IP statik pada Debian. Yang kemudian yaitu DHCP pada Debian. Yang ketiga FTP pada Debian. Dan yang terakhir yaitu DNS pada Debian. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah setting dari 4 bagian tersebut. Yang pertama kita akan menjelaskan mengenai IP statik pada Debian. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai langkah-langkah setting pada IP statik pada Debian, kita harus mengetahui dulu apa sih itu IP tersebut. IP ini adalah suatu alamat yang merupakan singkatan dari Internet Protocol, adalah mengidentifikasi komputer angka biner 128 bit dari internet 32 bit dan digunakan sebagai alamat untuk bertukar data dengan komputer lain atau perangkat lain. Aliran data dapat diidentifikasi oleh pengirim dan penerima sebagai program dasar untuk pertukaran data antara paket data dan host yang terhubung ke internet. Angka IP ini biasanya unik sekali karena tidak ada yang sama angkanya dari setiap komputer. Misalnya kan pada nomor HP pun kan tidak ada yang sama setiap orang yang memakai HP tersebut. Nah, pada Debian ini ada namanya IP statik dan IP dinamik. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai IP statik itu. Nah, IP statik itu adalah IP yang ditetapkan atau IP yang di-decided ke sebuah server, sehingga IP-nya tidak berubah-ubah. Maksudnya IP tersebut awalnya kita buat secara manual, dan kemudian akan muncul sebuah IP yang itu saja yang akan kita gunakan untuk selanjutnya. Nah, untuk cara mengatur setting IP statik di Debian ini, kita harus mengikuti banyak langkah-langkah agar mendapatkan sebuah IP untuk Debian. Nah, di mana langkah yang pertama itu untuk mengecek dan memastikan interface yang akan digunakan pada Debian, kita bisa menggunakan command ivconfig, ipa, nmcli, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada tampilan ini kita bisa melihat mengenai echo-nya.
pertamanya itu kita harus memanggil dengan di dalam tampilan itu kita memanggil yaitu IPA, maka akan muncul seperti LO, ECO, dan H1, dan selanjutnya akan muncul untuk setting IP kita harus masuk ke file interface, yang mana file ini dapat disetting dan konfigurasi jaringan pada server kita. Nah, pemanggilannya yaitu root debian nano /etc/network/interface. Baru berikutnya ini adalah tampilan by default file interface. Untuk melakukan setting IP, kita harus ubah beberapa script yang berada dalam kotak merah pada gambar ini. Nah, pada gambar kotak merah ini kan ada the primary network interface, terus allow outlook at, baru ifs at init dhcp. Nah, kita mengubah allow outlook menjadi auto dan kemudian setting IP status sesuai kebutuhan kita. Contohnya seperti gambar di bawah, gambar yang ada di sini. Jika dirasa sudah sesuai, lalu kita menyimpan file interface tersebut. Kita merubahnya seperti ini. Ifs at init statiknya kita rubah addressnya berapa, 192.168.100.100, dan netmasknya yaitu 255.255.255.0. Biasanya netmasknya itu muncul secara otomatis bersama dengan gateway-nya dan name servernya. Selanjutnya kita merestart networking dengan perintah yaitu root debian, yaitu perintahnya kita buat /etc/init.id/networking restart. Baru kita akan melakukan pengujian. Setelah networking di restart, kemudian kita pastikan IP sudah diatur sesuai kebutuhan dan pastinya dapat terhubung ke internet. Nah, pada ini akan muncul suatu IP yang kita butuhkan, dan IP tersebut pada akhirnya akan terhubung ke internet. Nah, itulah langkah-langkah dari pengaturan setting IP statik pada Debian. Selanjutnya yaitu kita mengatur pada DHCP pada Debian. Pada setting DHCP ini, cara-caranya sangat banyak juga, sama seperti mengatur IP statik. Sebelum kita mengetahui langkah-langkah cara mengatur DHCP pada Debian, kita harus mengetahui dulu apa itu DHCP. Nah, kepanjangan dari DHCP ini yaitu Dynamic Host Configuration Protocol, di mana DHCP server ini digunakan untuk memudahkan klien terkoneksi ke router. Dengan adanya DHCP ini atau Dynamic Host Configuration Protocol, maka memudahkan klien terhubung ke router tanpa setting IP address manual seperti yang dijelaskan pada langkah-langkah pertama, yaitu seperti IP statik tersebut. Debian juga bisa menggunakan fasilitas DHCP server, karena Debian juga bisa difungsikan sebagai router pada Debian. DHCP server menggunakan paket ISC DHCP server. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita konfigurasi ISC DHCP server. Konfigurasi DHCP server berada di file dhcp.conf. Urutan konfigurasi DHCP-nya yaitu yang pertama kita menentukan domain name, kemudian kita menentukan domain name servers, kemudian menentukan IP network, IP router, netmasknya, dan IP pool-nya. Selanjutnya kita menentukan interface yang digunakan. Untuk memulai konfigurasi atau edit DHCP, kita menggunakan perintah
dhcp.config, maka akan muncul seperti di gambar ini. Kemudian kita mengedit script yang ada di kotak merah ini. Kan awalnya option domain name, ini nama rootnya itu di temple.com. Kemudian kita ganti menjadi kita akan menghilangkan tanda pagar pada script tersebut. Kemudian setting IP address. Bagian ini bisa dilakukan dengan cara edit script yang ada atau menambahkan script. Kita pilih menambahkan script, baru kita gerakkan kursor ke bagian akhir script atau paling bawah. Baru kita menambahkan script yang ini, yaitu berupa isi dari scriptnya itu ada subnet yang dihasilkan dari IP static tersebut. Nah ini yang tersebut, inilah hasil dari subnet masknya, dan ada net masknya, option routines-nya, option subnet masknya, rank dinamiknya. Nah itulah yang akan kita masukkan ke akhir script atau paling bawah. Kemudian script rank dynamic bot menentukan IP address yang akan didapat klien atau disebut dengan IP pool. Baru kita menentukan interface yang digunakan dengan menjalankan perintah pagar nano /etc /default/isc dhcp servers. Interface Debian yang digunakan adalah npos3 dengan yang ada pada gambar ini. Kita membuat interface F4-nya menjadi N0S3. Kemudian kita merestart ISC dhcp server. Kemudian untuk mengetahui status dhcp, kita melakukan dengan perintah cek status. Pemanggilannya yaitu pagar systemax restart ISC dhcp server. Kemudian pagar systemax 1 statusnya ISC dhcp server, maka akan muncul sebuah status dari dhcp tersebut. Setelah kita mengetahui statusnya, maka kita akan menguji dhcp pada Debian 11. Debian kini memberikan servis dhcp ke klien. Karena kita menggunakan VirtualBox, pengujian ini bisa dilakukan dari komputer host. Nah, perlu kita ingat pada settingan Debian, interface yang digunakan adalah N0S3 yang tidak lain adalah Ethernet pada komputer host. Untuk itu, agar dhcp bekerja semestinya, kita menghubungkan PC host dengan switch atau PC lain, yaitu komputer lain. Nah, ini adalah sebuah komputer host. Nah, ini adalah sebuah switch. Maka, sebuah switch ini akan terhubung ke komputer host ini, dan mereka akan saling terhubung. Nah, untuk mengatur jaringan di VirtualBox, yaitu kita pergi ke bagian network. Setelah itu kita pilih bagian bridgegate adapter. Kita pilih bagian bridgegate adapter, maka kita checklist yang bagian kabel connected. Komputer host dengan sendirinya akan mendapat alamat IP address dari Debian. Nah, kita akan melakukan pengecekan di command prompt dengan menjalankan perintah ketik ipconfig. Nah, seperti ini kita mengetiknya, yaitu ipconfig, maka akan muncul Ethernet adapter local area connection 2. Nah, ini IP FM4 address-nya itu 192.168.2.2. Nah, perlu diketahui bahwa IP address komputer host adalah 192
168.2.2. Itu artinya satu subnet dengan IP address Debian walaupun tidak melakukan konfigurasi manual di Network and Sharing Center. Selanjutnya kita akan mengetahui mengenai settingan pada FTP pada Debian, yaitu File Transfer Protocol pada Debian. Nah, sebelum kita mengetahui langkah-langkah dari pengaturan FTP pada Debian ini, kita harus mengetahui dulu apa itu FTP. Seperti yang pertama saya jelaskan, yaitu FTP merupakan File Transfer Protocol, yang dimana merupakan salah satu protokol internet yang berjalan di dalam level aplikasi, yang merupakan standar untuk proses transfer file antar mesin komputer dalam sebuah framework. Fungsi dari FTP adalah melakukan pertukaran file dalam jaringan. Secara detail, FTP server ini dapat dijabarkan, yaitu yang pertama fungsinya untuk men-sharing data, di mana dari namanya saja kan file transfer protocol, berarti dia itu berfungsi untuk membagi-bagikan data dari komputer satu ke komputer lainnya dengan melalui suatu jaringan yang terhubung antara komputer satu dengan komputer lainnya. Kemudian fungsinya itu untuk menyediakan indirect atau implicit remote komputer. Maksudnya itu dari komputer satu ke komputer lainnya bisa saling mengatur atau saling bisa mengakses. Kemudian fungsinya untuk menyediakan tempat penyimpanan bagi user. Nah, pada FTP ini tersedia penyimpanan yang sesuai untuk user, yang dimana penyimpanannya itu terdapat file-file yang file-file dari hasil transfer dari komputer satu ke komputer lainnya. Kemudian yaitu fungsinya untuk menyediakan transfer data yang reliable dan efisien. Maksudnya itu dalam pentransferan data atau dalam membagikan data bekerja dengan baik, tidak adanya kesalahan jaringan dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui apa itu FTP, maka kita akan mengetahui bagaimana cara mengatur file transfer protokol pada Debian. Nah, yang pertama itu kita instalasi dan konfigurasi FTP server. Terlebih dahulu kita melakukan update dan upgrade Debian dengan perintah sudo apt update dan sudo apt upgrade. Setelah itu, instalasi paket service yang digunakan untuk membuat FTP server. Salah satunya adalah fsvtpd. Baru kita mengetikkan perintah yang ada di bawah ini pada terminal Linux, itu sudo apt install fsvtpd. Maka setelah kita mengetikkan perintah ini akan muncul sebuah coding seperti ini. Misalnya kan nama rootnya itu, nama Debiannya itu Abu Guza Debian. Kapan bakal muncul seperti ini. Nah, hasil perintah tersebut menunjukkan bahwa pada sistem Linux sudah terinstall paket service fsvtpd. Kemudian kita mencek status layanan FTP dengan perintah sudo systemctl status fsvtpd.service. Langkah selanjutnya untuk membuat FTP user dengan perintah sudo add user. Misalnya nama Debian itu SMK bisa, nama usernya. Nah, SMK bisa ini kan merupakan nama user yang kita buat untuk file transfer protokol. Baru kita menambahkan passwordnya, baru kita mengkonfirmasinya. Kemudian kita menambahkan FTP user di atas. Yang tadi itu kan FTP usernya itu kan SMK bisa. Nah, kita akan menambahkannya ke dalam daftar yang diizinkan login ke layanan FTP dengan cara menambahkan daftar ke dalam file yang sudah kita install tadi, yaitu nama filenya fsvtpd.userlist seperti
Contohnya itu sudo echo smk bisa. Ini adalah nama usernya, smk bisa. Kemudian /etc nama aplikasinya itu fsvtpd.userlist. Jika perintah tersebut tidak bisa login sebagai user root, lalu kita akan mengulangi perintah tersebut tanpa menggunakan sudo, yaitu dengan sudo nano, yaitu /etc/fsvtpd.userlist. Baru kita menambahkan user tadi yaitu smk bisa ke dalam file tersebut, lalu kita menyimpannya. Kemudian membuat direktori ftp user, sekaligus kita atur hak akses atau permission dan kepemilikan atau ownership dengan perintah sudo ini home smk bisa dan sudo chmod. Nah, inilah perintahnya. Kemudian kita mengkonfigurasi file default dari aplikasi fsvtpd yang terletak pada direktori /etc/fsvtpd.config dengan menggunakan perintah sudo nano. Baru kita menghilangkan tanda pagar pada baris write, enable dengan yes, dan short local user yes. Kan sebelum diedit kan ada pagarnya, yaitu pagar write enable sama dengan yes. Ada juga pagarnya yaitu pagar short local user sama dengan yes. Nah, setelah diedit kan tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus menghilangkan pagarnya. Jadi pagarnya akan hilang. Baru kita menyimpan hasil konfigurasi tersebut dan akan menghasilkan suatu codingan seperti ini. Kemudian kita merestart paket layanan FTP dengan mengetikkan perintah pada terminal berikut, yaitu perintahnya pada terminal tersebut kita mengetikkan sudo systemctl restart ftpd.service. Nah, kita melakukan pengecekan ulang seperti sebelumnya dengan perintah sudo systemctl status server. Nah, sehingga menghasilkan sebuah codingan seperti ini. Langkah yang terakhir yaitu kita mengkonfigurasi firewall untuk port FTP dengan perintah sudo uvw-allow 20/tcp, sudo uvw-allow 21/tcp, dan sudo uvw-reload. Yang terakhir itu kita akan mengujikan FTP server pada Debian. Nah, sebelum kita mengakses direktori FTP, kita harus mencek terlebih dahulu alamat IP server kita. Nah, alamat IP yang kita buat di awal-awal tadi. Kemudian, untuk menguji apakah layanan FTP server dapat bekerja, kita bisa melakukan pada sisi server maupun klien, baik menggunakan file manager atau explorer maupun aplikasi file transfer seperti FileZilla. Jika menggunakan file manager, kita harus memasukkan alamat FTP-nya, misalnya alamat IP server pada address bar, contohnya pada Linux Manjaro berikut ini, yaitu kepada home ada kan FTP-nya // baru alamat IP-nya. Nah, inilah bahwa FTP server dapat bekerja. Nah, kita akan membuka tadi filenya itu, baru kita masukkan user dan password FTP server dengan memilih use this password. Kemudian ini IP-nya dan username-nya SMK bisa, password-nya kita buat, lalu klik OK.
Nah, jika terdapat pesan error seperti ini error battery authentication, berarti error pas authentication-nya. Nah, maka kita akan menambahkan baris di bawah ini pada file /etc/fcvtpd.config. Yang awalnya kan seperti ini hello ini ha. Kemudian kita merestart kembali layanan FTP servernya. Kemudian kita lakukan pengujian ulang seperti langkah yang di awal. Kita masukkan alamat IP servernya, kemudian login menggunakan username dan password FTP. Nah, ini FTP-nya, baru kita tambahkan baris di bawah filenya. Kemudian kita membuka file directory FTP tersebut. Nah, itulah suatu pengaturan mengenai file transfer protokol pada Debian. Yang terakhir yaitu mengenai DNS pada Debian atau Domain Name System. Sebelum kita lebih lanjut mengenai settingan DNS pada Debian, kita harus mengetahui dulu DNS itu apa. Nah, DNS ini adalah layanan Domain Name System yang dimana memungkinkan klien mengakses suatu web dengan menggunakan kata atau huruf. Fungsinya agar suatu web mudah diingat hingga suatu saat jika ingin berkunjung kembali ke sebuah website tersebut, tinggal mengetikkan domain yang dimaksud, yang mana mewakili suatu website. Website yang ingin kita akses langsung terbuka. Nah, kan DNS ini adalah mekanisme yang merubah nama domain menjadi IP address, karena semua komputer yang ada di seluruh dunia bisa dikenali berdasarkan IP address. Nah, ada kalanya suatu domain tidak hanya mewakili satu IP address, bisa beberapa IP address, misalnya Google, google.com, IP address yang mewakilinya lebih dari satu. Nah, pada awalnya kan akan sulit kalau IP address itu diterapkan, maka muncullah yang namanya yaitu suatu domain name system. Kita tidak perlu memasukkan angka-angka lagi, karena kan mengingat angka itu sangat sulit sekali daripada mengingat huruf. Seperti pada kan kita masuk ke sebuah Facebook, maka kita cukup mengetikkan Facebook www.facebook.com. Kita tidak perlu menuliskan IP address-nya, karena itu akan ribet dan juga bisa kita lupa terhadap IP address-nya. Jadi lebih baik menggunakan domain name system-nya. Nah, jadi bagaimana agar kita mendapatkan sebuah domain name system pada Debian? Dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di sini. Yang pertama, kita itu harus menginstal bin 9. Kemudian kita melakukan konfigurasi pada interface. Kemudian pastikan Debian 11 kita terkoneksi ke internet. Tambahkan repositori Debian 11. Baru kita melakukan perintah update. Kemudian menginstal bin 9. Dengan mengetikkan perintah pagar apt update pagar apt install bin 9. Setelah itu, konfigurasi DNS berada di directory /etc/bin. Selama proses konfigurasi tetap berada di directory tersebut. Kemudian kita mengkonfigurasi DNS dengan cara masuk ke directory bin dengan mengetik pagar cd /etc/bin/. Nah, kita harus memperhatikan bahwa hashtag berada setelah directory /etc/bin. Nah, ini hashtagnya berada setelah directory. Directory-nya kan root ditempel. Ini namanya suatu directory. Nah, kemudian di dalam directory ini terdapat beberapa file yang digunakan untuk mengkonfigurasi DNS.
Sebelum melakukan konfigurasi beberapa file di backup terlebih dahulu, file yang di backup adalah db.local, kemudian db.127, nameconfig, default zones. Fungsinya supaya file asli tetap default, kemudian perintah cp atau copy untuk backup file dengan melakukan perintah yang ini. Nah, setelah di direktori /etc/bin ada file baru. Nah, ini nama file barunya. Maka kita akan menghasilkan seperti ini dengan kita mengetik ketiga file tersebut. Khusus file named.config.defaultzones yang diedit adalah file aslinya. Pertama, kita edit file db dns ditempel dengan mengetikkan hashtag #nano_db.dns ditempel. Kita mengganti dan tambahkan skripnya. Localhost-nya kan dnsditempel.com dengan 127.001 ini IP-nya 192.168.24.1. Kemudian kita menggunakan fasilitas yang ada pada text editor Nano, sehingga proses edit dilakukan dengan cepat dan meminimalisir kesalahan ketik. Caranya yaitu dengan Ctrl W, kemudian ketik localhost, Ctrl R, Enter, baru ketik dnsditempel.com, kemudian Enter, kemudian tekan huruf A. Nah, untuk yang lainnya diedit secara manual. Yang secara manual itu inilah hasilnya. Kemudian kita mengedit file db192 dengan pemanggilan hashtag #nano_db192. Nah, kita mengganti dan tambahkan skripnya seperti yang dilakukan di awal. Nah, ini angka terakhir IP address-nya kan 1.0.0, maka kita akan mengeditnya menjadi localhost. Kemudian kita menggunakan fasilitas pada Nano supaya proses edit dilakukan dengan cepat dan benar. Kemudian kita mengedit file name.config.default.zones, yaitu dengan hashtag nano_named.config.default.zones. Nah, kita mengganti dan tambahkan skrip berikut. Menggantinya dengan localhost dblocal 127 menjadi 192, db 127 menjadi db12, kita ganti seperti yang ada di kotak-kotak merah ini. Kemudian kita mengubah skripnya, biasanya langsung dengan cara manual. Dengan konfigurasi DNS directory bin telah dilakukan, kita melakukan perintah restart bin untuk menyimpan perubahan, yaitu dengan cara mengetik hashtag systemctl restart name. Berikutnya, konfigurasi di interface dan komputer host atau komputer klien. Kita membuka interface-nya, yaitu dengan mengetik hashtag nano/etc/network/interface. Baru kita mengubah IP address ke statis. Samakan dengan IP address saat konfigurasi DNS pertama. Dengan mengubah IP address ke statis, kita menyamakan dengan IP address saat konfigurasi DNS. Inilah IP address-nya. Topologi yang dipilih adalah client server, maka jaringan di VirtualBox diubah ke adaptor ter-bridge, yaitu pada settingan di VirtualBox ini ada bagian sistem network-nya, kita mengubah ini menjadi adaptor ter-bridge. Baru kita
checklist kabel tersambung, maka akan tersambung VirtualBox ke jaringan. Kemudian kita melakukan perintah reboot di Debian 11. Konfigurasi jaringan di komputer klien yang terhubung menggunakan switch ke komputer host di mana Debian 11 diinstal. Kita membuka Network and Sharing Center, baru mengkonfigurasi IP address satu network dengan server bin. Nah, seperti ini kita akan menghasilkan sebuah IP address, subnet smart-nya, default gateway-nya. Nah, setelah itu kita menjalankan pada Google Chrome. Nah, kita cukup mengetik domain yang sudah ditetapkan, yaitu nama domainnya kan dnsdtempel.com. Tampil halaman web server yang sudah dibuat sebelumnya menggunakan web server Apache. Nah, ini nama DNS-nya. dnsdtempel.com. DNS server ini dibutuhkan untuk kemudahan akses suatu web, walaupun bisa saja diakses menggunakan IP address, kemudahan manusia mengingat kata daripada deretan angka. Nah, jadi DNS ini sangat berperan penting di bidang networking. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai langkah-langkah settingan pada Debian. Kalau ada kata-kata saya salah, saya minta maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.